Oke, mari kita langsung masuk ke sebuah cerita yang tadinya dianggap teori konspirasi gila. Ternyata jadi kenyataan yang bikin merinding. Nah, pertanyaan ini selama bertahun-tahun, kalau Anda bertanya seperti ini, Anda mungkin bakal dianggap parno, gitu kan? Sebuah ide yang rasanya terlalu mustahil, terlalu seperti di film-film. Dan memang jawaban resmi dari pemerintah selama ini selalu tegas, tidak. Tapi ternyata di balik jawaban tidak itu, ada sebuah kebohongan yang skalanya luar biasa besar di abad ke-21 ini. Oke, kita mundur sedikit dulu. Kenapa sih sebelum tahun 2013, ide soal pengawasan massal oleh pemerintah ini dianggap cuma teori aneh di pinggiran? Well, ada beberapa alasan yang sebenarnya cukup logis pada waktu itu. Pertama, coba bayangin deh, jumlah data di seluruh dunia ini kan masif, gila-gilaan. Rasanya mustahil aja gitu untuk ngumpulin semuanya. Kedua, ini negara demokrasi loh, bukan rezim totaliter. Masa iya pemerintah mau memata-matai seluruh warganya sendiri? Rasanya nggak masuk akal. Dan yang paling penting, ya sama sekali nggak ada bukti, nol. Jadi wajar kalau semua orang menyangkalnya. Tapi ternyata ada sekelompok kecil orang, para peneliti keamanan, aktivis, yang dari dulu udah bilang, hati-hati loh, ini secara teknis sangat mungkin terjadi. Sayangnya ya gitu, suara mereka kalah kenceng, seringkali dianggap angin lalu aja. Sampai akhirnya datang satu momen. Satu kejadian yang langsung meruntuhkan semua anggapan mustahil tadi. Juni 2013. Momen inilah titik baliknya. Seorang kontraktor NSA, namanya Edward Snowden, melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia membocorkan ribuan dokumen internal yang super rahasia ke media. Dan dalam sekejap, dunia berubah. Yang perlu kita pahami, ini bukan sekedar gosip atau bocoran biasa. Dokumen yang dibawa Snowden itu bukti sahih, bukti hitam di atas putih. Apa yang tadinya dicap sebagai teori konspirasi, ternyata adalah sebuah sistem raksasa yang nyata dan sudah berjalan. Jadi, apa sih sebenarnya isi bocoran Snowden itu? Gimana cara kerja mesin pengawas super besar ini? Jadi gini, ada perubahan cara berpikir yang sangat fundamental. Dulu, intelligence itu kerjanya kayak mancing pakai tombak. Fokus ke satu target spesifik, ada surat perintahnya. Jelas. Nah, yang baru ini, mereka ganti tombaknya pakai jaring pukat harimau. Ambil dulu semuanya, kumpulin semua data, baru nanti disortir belakangan. Beda banget kan? Filosofi kumpulkan semuanya ini muncul bukan tanpa alasan. Ini adalah respons langsung dari trauma serangan teroris 9/11. Ada semacam pola pikir baru, kita nggak boleh kelewatan informasi sekecil apapun lagi, pokoknya kumpulkan saja semuanya. Lantas, gimana cara kerjanya secara teknis? Sederhananya, ada 3 langkah. Pertama, mereka menyadap langsung ke tulang punggung internet, kabel-kabel fiber optik di bawah laut, server-server perusahaan teknologi raksasa. Kedua, mereka kumpulkan semuanya, baik itu isi komunikasi maupun metadata, dalam skala yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan terakhir, semua data itu disimpan untuk nanti dianalisis, dicari polanya, dicari koneksinya. Nah, di sini kuncinya adalah metadata. Apa itu metadata? Ini adalah data tentang data Anda. Mungkin mereka nggak dengerin isi telepon Anda, tapi mereka tahu siapa yang Anda telepon, kapan, berapa lama, dan dari mana. Dan percaya deh, informasi ini seringkali jauh lebih berharga daripada isi percakapannya sendiri. Dari sini aja mereka bisa memetakan seluruh lingkaran pertemanan dan koneksi sosial satu negara. Tentu saja, pengungkapan sebesar ini yang langsung menciptakan gelombang kejut ke seluruh dunia. Dan dampaknya, wah, ada yang sangat buruk, tapi anehnya, ada juga yang positif. Kita mulai dari yang negatif dulu. Kepercayaan publik ke pemerintah langsung anjlok. Hubungan antar negara jadi tegang, apalagi setelah ketahuan kalau NSA juga menyadap pemimpin negara sekutu, kayak kanselir Jerman Angela Merkel. Dan yang paling terasa, banyak orang jadi lebih hati-hati, bahkan takut buat ngomong blak-blakan di internet. Tapi di sisi lain, ada dampak positif yang nggak terduga. Skandal ini kayak jadi alarm buat semua orang. Tiba-tiba, publik dan industri teknologi serentak menuntut keamanan yang jauh lebih baik. Privasi mendadak jadi isu yang sangat seksi. Jadi, ironis banget kan? Pengungkapan tentang pengawasan negara massal ini justru memicu ledakan inovasi di bidang privasi personal. Aplikasi pesan yang dienkripsi seperti Signal jadi mainstream. Ikon gembok kecil di browser Anda atau HTTPS jadi standar. Semua itu adalah warisan langsung dari skandal ini.
Oke, jadi apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Karena ceritanya jauh lebih dalam dari sekedar soal mata-mata dan teknologi canggih. Kalau kita lihat perbandingannya, pengawasan di Tiongkok itu kan terang-terangan, represif. Di Rusia, fokusnya lebih ke manipulasi informasi. Nah, yang bikin metode NSA ini unik dan bisa dibilang lebih berbahaya adalah karena operasinya dilakukan secara rahasia di bawah payung hukum negara demokrasi. Jadi sangat sulit untuk dilihat, apalagi dilawan. Penting banget untuk diingat, ini bukan cerita tentang sekelompok orang jahat yang berkonspirasi. Bukan, ini adalah hasil dari sebuah kegagalan sistemik. Sebuah pertemuan antara tiga hal, teknologi yang memungkinkan, tekanan politik setelah tragedi 9/11, dan birokrasi yang punya naluri untuk melindungi dirinya sendiri. Inilah dilema besar kita di zaman sekarang. Sistem hukum dan pengawasan demokrasi kita itu seringkali ketinggalan zaman. Ibaratnya, hukum kita masih naik delman, sementara teknologinya udah naik mobil balap Formula 1. Jauh banget ketinggalannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin jadi inti dari seluruh pembahasan ini. Masalahnya sekarang bukan lagi apakah teknologi bisa melakukan ini. Jawabannya sudah jelas, bisa. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah kita punya sistem demokrasi, sistem pengawasan yang cukup kuat untuk mengendalikan teknologi ini? Tanpa sistem itu, kebebasan kita akan terus tergerus secara diam-diam. Dan sekarang, di era AI dan teknologi yang bahkan jauh lebih kuat, pertanyaan itu jadi semakin mendesak. Sudahkah kita membangun sistem pertahanan itu? Itulah pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh kisah Snowden untuk kita semua.